대우씨, 어떻게 된 거예요? Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kami akan mengingatkan kamu tentang 10 plot penting yang akan relevan sepanjang season ketiga dari Squid Game. 대단하십니다. Para VIPs. I just have to say that I'm a difficult man to please. I hope you won't disappoint me. Mungkin kamu sudah tidak terlalu ingat dengan para VIP karena memang sudah cukup lama juga sejak terakhir kali mereka muncul. Mereka tampil di akhir season pertama sebagai para elit anonim yang menonton dan bertaruh atas jalannya permainan demi hiburan pribadi mereka. I believe the next game will exceed your expectations. Well, that's why we came all this way. Trust me, the screens we have at home are plenty big, but nothing beats seeing it with your own eyes. Perlu diingat bahwa para VIP hanya muncul di 2 game terakhir dan sepertinya pola itu akan terulang kembali. Sudah dikonfirmasi bahwa mereka akan kembali di season ketiga. Dan dalam cuplikan trailer terbaru, terlihat beberapa potongan adegan yang memperlihatkan para VIP duduk mengelilingi meja sambil menikmati makanan dan minuman. Ya, semoga saja akting mereka kali ini lebih meyakinkan dari sebelumnya. How much did you bet? $1 million bucks? What convinced you to bet so much on number 69? Oh, it's such a beautiful number. 69. Oh, you dirty dog. Adegan post credit. Season kedua ditutup dengan sebuah adegan post credit yang langsung memancing banyak spekulasi sejak dirilis pada bulan Desember. Di sana terlihat Yoonhee, boneka ikonik dari permainan Red Light Green Light, berdiri berhadapan dengan sebuah boneka laki-laki baru. Boneka ini bernama Chol-soo dan seperti Yoonhee, namanya diambil dari karakter buku pelajaran anak-anak Korea Selatan yang terkenal. Dari cuplikan trailer, tampaknya kedua boneka ini akan terlibat dalam sebuah permainan lompat tali. Siapapun yang gagal akan terpental dan jatuh hingga tewas. Cahaya merah dan hijau yang terlihat di adegan post credit juga menunjukkan elemen berhenti dan jalan, meski seperti apa mekanismenya masih belum terungkap. 잠시 후 게임을 시작하겠습니다. X dan O. 이들이 먼저 시작한 거야. 저놈들이 먼저 우리 편을 협박했어요. 대투표를 이기려고 우리를 공격했습니다. 맞아요. Sulit rasanya melupakan pemberontakan berdarah yang terjadi di akhir season kedua saat Gi-hun memimpin sebuah upaya kudeta terhadap para penjaga dan secara lebih luas sistem permainan Squid Game itu sendiri. Tapi di balik peristiwa besar itu ada konflik yang tidak kalah penting. Ketegangan antara kelompok X dan O. 우리 꺼지면 저쪽에서 우리를 공격할 겁니다. 정말요? 우리를 죽이면 투표도 이기고 상금도 쌓을 수 있으니까요. Terakhir kali kita melihat mereka, para O menyerang X di tengah malam dengan tujuan untuk membunuh para pemain yang ingin menyerah dan mengurangi jumlah peserta. Ini merupakan hal yang menarik untuk melihat bagaimana atau apakah ketegangan ini akan berlanjut ke season ketiga. Bagaimana reaksi para O terhadap kudeta yang gagal? Bagaimana pula para X menanggapi pembantaian di tengah malam itu? Akankah mereka bisa bekerja sama? Atau jurang perbedaan di antara mereka sudah terlalu lebar untuk dijembatani? 기훈 씨도 그랬잖아요. 이제 더 이상 침착하게 할 땐 지났다고. 그렇다고 우리끼리 서로 죽고 죽일 수는 없습니다. 그게 바로 그놈들이 원하는 겁니다. Junhee sedang hamil. 너 아, 이건 기억하네. 안 지웠어? 지우기로 했잖아. 나을 거야. Salah satu karakter yang sepertinya akan memainkan peran penting ke depan adalah Kim Junhee. Dan bagi kamu yang lupa, dia saat ini sedang hamil. Sebelumnya, Junhee menjalin hubungan dengan Myung-gi sebelum akhirnya putus setelah mereka mengalami kerugian besar dalam investasi, atau yang lebih tepatnya setelah mereka terkena tipu. Meski hubungan mereka kandas, itu terjadi setelah Junhee dinyatakan hamil. Dan kini keduanya kembali bertemu di dalam permainan. 준이야. 너 진짜 몰랐나 보네. 보고도 쌩까는 건 줄 알았는데. 하긴 넌 너밖에 모르는 인간이니까. Bisa dibilang sangat kecil kemungkinannya kalau kedua orang tua ini akan selamat bersama demi anak mereka.
sang kreator Hwang Dong-hyuk menyatakan bahwa anak dari Junhee akan memainkan peran penting dalam season ketiga. Jadi tampaknya kelahiran si kecil hanya tinggal menunggu waktu. 어차피 아빠 없이 키울 건데 엄마라도 돈이 있어야지. 그래서 여기 들어와서 돈 벌려고? 너 지금 이 몸으로 여기서 도대체 뭘 어떻게 하겠다는 건데? 너한테 책임지라고 할 거 아니니까 너 하던 대로 해. 되게 안 어울려. Noel diam-diam menghancurkan jaringan organ ilegal. 이미 장기가 상했어. 죽은 지 오래돼서 건질 만한 거 안구뿐이야. Salah satu subplot paling unik di season kedua adalah kisah Noel, salah satu penjaga permainan. Plot ini bukan hanya membuat para penjaga yang biasanya tidak berwajah jadi terasa lebih manusiawi, tapi juga memberi kita perspektif baru tentang keseharian dan dinamika internal mereka. Yang paling penting untuk diingat adalah Noel secara diam-diam mencoba menggagalkan jaringan perdagangan organ ilegal yang beroperasi di bawah tanah. 누군가 확인 사살을 내서 쓸만한 상품이 별로 없습니다. 누가 한 짓이야? 11번 같습니다. Modus mereka adalah menembak peserta di area yang tidak fatal, lalu membawa mereka ke ruang bawah tanah untuk mengambil organ mereka yang masih segar dan sehat. Tapi Noel merusak rencana ini dengan sengaja menembak mati para peserta yang sudah ditandai sehingga organ mereka tidak lagi bisa dipanen. Tidak heran, Noel kini tidak disukai oleh rekan-rekan kerjanya sendiri. 일을 돕지는 못해도 방해는 말았어야지. 위에 보고하겠어. 어디다 하게? 부대장? 언제까지 부대장이 너 싸고 놀 것 같아? 어? 너 끈 떨어졌어. Noel menembak Gyeong-sok. 선발대 들립니까? 탄약이 떨어졌습니다. 항복하겠습니다. Kamu pasti tahu aturan emas dalam dunia serial. Kalau kita tidak melihat mayatnya, berarti mereka belum tentu mati. Gyeong-sok bekerja di taman hiburan bersama Noel dan dia memiliki seorang putri yang sedang sekarat karena kanker. Maka, ia ikut masuk ke dalam permainan berharap bisa mendapatkan uang untuk pengobatan sang anak. Pada akhirnya, ia terlibat dalam pemberontakan dan ditembak oleh seorang penjaga yang diduga adalah Noel sendiri. 제발 살려주세요. 제 딸이 많이 아픕니다. Nasib Gyeong-sok menjadi salah satu misteri terbesar yang akan dibawa ke season ketiga dan banyak penggemar berspekulasi bahwa ia masih hidup dengan Noel sengaja menembaknya di titik yang tidak fatal. Rasanya akan menarik untuk melihat bagaimana subplot ini akan terhubung kembali dengan kisah Noel. Dan bahkan jika Gyeong-sok tidak selamat, kita tentu berharap kalau putrinya bisa tetap hidup. 얘가 어디 아파요? 아이 뭐 혈액암이래. 골수 이식을 해야 된다는데 그게 좀 쉽지가 않나 봐. Reaksi stres tempur Daeho. 가져가세요. 필요할 겁니다. 진짜 괜찮겠어요? 대호가 당장 가져올 겁니다. Daeho sebenarnya memiliki peran penting dalam pemberontakan, tetapi sayangnya ia mengalami reaksi yang tidak bisa dikendalikan. Daeho bergabung dalam upaya pemberontakan dan awalnya terlihat sebagai anggota yang berharga berkat latar belakangnya di Korps Marinir. 병 1140입니다. 슛. 대호. 왠지 아까부터 끌리는 느낌 있었어. 나 746이야. 우리 잘해보자. 똑바로 하겠습니다. Namun, tekanan pertempuran membuatnya tidak mampu bertahan. Ia kemudian menawarkan diri untuk mengambil amunisi tambahan dari asrama, tapi mengalami reaksi stres tempur dan tidak pernah kembali yang akhirnya membuat pemberontakan gagal total. Tidak diragukan lagi, peristiwa ini akan menjadi isu besar di season ketiga. Akankah para pemain bersimpati padanya atau justru menganggapnya pengecut? Mungkinkah ia mendapat momen penebusan? Mari kita tunggu saja. 배우씨! 대답하세요! 배우씨! 배우씨! 거기 있어요! Gemja menyiapkan pisau rahasia. 괜찮겠어? 나는 여기 인간들. Hukum Chekhov menyatakan bahwa jika suatu benda diperkenalkan dalam cerita, benda itu pasti memiliki peran penting. Nah, Squid Game memang tidak punya senjata Chekhov, tetapi serial ini punya pisau Chekhov.
Dalam salah satu percakapan larut malam dengan putranya, Geumja mengungkap bahwa ia menyembunyikan pisau kecil di dalam jepit rambutnya. 이게 네 할머니가 올려주신 비녀인데 혹시나 해서 내가 호신용으로 여기 꼽고 왔다. 그냥 까부는 놈들 있으면 확. Tidak jelas apakah para penjaga melewatkannya atau sengaja membiarkannya. Tapi yang jelas, pisau ini tidak pernah muncul lagi sepanjang season kedua. Maka sangat besar kemungkinan kalau pisau ini akan digunakan di season ketiga dan mungkin dalam momen yang sangat penting. Pisau itu pasti akan tertancap ke dalam tubuh seseorang, hanya saja kita belum tahu kepada siapa atau kenapa. In-ho pernah menang. Salah satu hal yang mungkin sudah banyak dilupakan orang karena sudah cukup lama sejak season pertama adalah bahwa In-ho bukan hanya frontman. Dia juga pernah menjadi pemenang Squid Game. In-ho sempat menceritakan kisah masa lalunya kepada Gi-hun dan tidak ada alasan bagi kita untuk meragukannya. Istrinya yang sedang hamil menderita penyakit hati dan butuh transplantasi agar ia dan bayinya bisa selamat. 병원에서 낙태를 하라고 그러는데 와이프가 말을 안 들어요. 죽더라도 애기를 낳겠다고. 저 와이프가 고집이 세거든요. In-ho akhirnya mengikuti dan memenangkan Squid Game yang ke-28. Tapi tragisnya, sang istri meninggal sebelum ia sempat menggunakan uang hadiah untuk operasi. Namun, hingga kini kita belum tahu alasan pasti mengapa In-ho kembali dan mengambil posisi sebagai frontman. Sang kreator Hwang Dong-hyuk sudah menjanjikan bahwa jawabannya akan terungkap di season ketiga. Jadi, tetap ikuti terus serialnya. 132번. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Kapten kapal adalah pengkhianat. 아니 우리 박 선장님은 맨날 술 드셔도 어떻게 얼굴이 좋아 보이시는데요? 시일병 소리지 말고 이거나 입어. 오늘도 그놈의 신비섬 찾으러 가야지. Junho menghabiskan season kedua di atas kapal, mencari lokasi pulau Squid Game, namun selalu gagal. Tapi ini bukan sepenuhnya salahnya. Jika kamu ingat, Kapten Park ternyata adalah pengkhianat dan secara diam-diam telah menggagalkan operasi dari dalam. Kemungkinan besar Park disewa oleh In-ho untuk menemukan dan mengawasi Junho setelah ia jatuh dari tebing, dan kini mereka bekerja sama untuk menjaga rahasia pulau tetap tersembunyi. Pengkhianatan Park akhirnya terungkap di episode terakhir saat ia kedapatan merusak drone milik salah satu tentara bayaran. 드론 아니에요? 이거 아니 내가 잠이 안 와가지고 뭐 좀 찾다가 우연히 봤네. Menyadari bahwa dirinya sudah ketahuan, Park langsung membunuh pria itu dan membuang jasadnya ke laut. Kami tidak ragu bahwa Junho pada akhirnya akan menemukan pulau tersebut. Dan kami sangat penasaran bagaimana ia akan membalikan keadaan melawan Park. 누가 막 소리 지르는 것 같고 그러다 우당탕거리고. 그래서 나도 나와서 살펴봤는데 아무래도 이 파도가 갑판을 때리는 소리였나 봐. 이거 봐, 엉망이잖아. Apakah ada hal lain yang sebaiknya kita ketahui sebelum menonton season ketiga? Tulis di kolom komentar. I am dying to know what this next game is. Give us a hint, will you?